Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Syaputra dengan NIM 2003 0150 1098. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip tes, pengukuran, dan evaluasi. 1. Tes. Pengertian tes, jenis-jenis tes, dan contoh tes. Pengertian tes. Menurut Cronbach pada tahun 1960, tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskriptifkan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Menurut Brown F.G. pada tahun 1970, tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku suatu sampel atau individu. Menurut Johnson dan Nelson pada tahun 1974, tes adalah suatu bentuk pernyataan atau pengukuran yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan usaha fisik. Berdasarkan beberapa pendapat, dapat dikatakan bahwa tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa pengetahuan atau keterampilan seseorang. Jenis-jenis tes. Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dikenal beberapa jenis tes-tes. Pengetahuan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Biasanya tes ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Tes pengetahuan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun tes lisan. Sedangkan tes keterampilan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dapat dilakukan untuk mengukur tingkat keterampilan siswa. Tes ini dapat berupa tes-tes keterampilan olahraga maupun tes kemampuan fisik berupa komponen kebugaran jasmani. Contoh tes. Beberapa contoh tes keterampilan pendidikan jasmani dan olahraga antara lain tes kebugaran jasmani dari Chopper, tes ASEAN Committee on the Standardization of Physical Fitness, tes kebugaran jasmani Indonesia, tes senam, renang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengukuran, pengertian dan contoh pengukuran. Pengertian pengukuran. Menurut Edwin dan Brown pada tahun 1957 mengemukakan pengukuran sebagai proses penentuan tingkat kuantitas dari sesuatu. Sedangkan menurut Verducci pada tahun 1980, pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi tentang sikap atau perlengkapan secara tepat. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Contoh pengukuran. Contoh pengukuran yang sering dijumpai dalam pendidikan jasmani diantaranya adalah mengukur kecepatan lari, renang, dan balap sepeda dengan menggunakan stopwatch. Yang ketiga yaitu evaluasi. Pengertian evaluasi. Menurut Edwin dan Brown pada tahun 1957 mengemukakan evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau harga dari sesuatu. Menurut Johnson dan Nelson pada tahun 1974 menyatakan evaluasi lebih penting dari pengukuran. Evaluasi berguna sebagai dasar untuk menilai berbagai data yang dikumpulkan melalui proses pengukuran. Menurut Verducci pada tahun 1980, evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk menentukan tingkat tercapainya suatu tujuan. Menurut Kendall pada tahun 1980, evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai atau pengumpulan data yang memiliki makna. Dan menurut Ratna Sayekti pada tahun 1986, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis
untuk menentukan seberapa jauh tujuan instruksional yang telah dicapai siswa. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Tujuan dan prinsip pengukuran dan evaluasi. Menurut Scott, pada tahun 1959 menyatakan bahwa pengukuran dapat menggunakan banyak cara, diantaranya adalah menggunakan tes yang tujuannya untuk menentukan status dan tingkat kemampuan. Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut tidak selalu cocok dengan segala situasi. Tujuan pengukuran dan evaluasi meliputi 1. Penentuan status siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk promosi dari suatu kelas ke kelas yang lebih tinggi atau kenaikan siswa ke tingkat berikutnya. Yang kedua, pengelompokan siswa. Pengelompokan dan evaluasi dapat digunakan mengetahui apakah kelompok tersebut homogen atau heterogen dari beberapa sifat atau kemampuan yang dimiliki. Pengelompokan dapat berfungsi untuk memperbaiki pelaksanaan pengajaran. Ketiga, seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, diagnostik dan bimbingan. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi. Maka perbaikan atau remedial dapat dilakukan. Yang kelima, motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi lebih baik. Yang keenam, mempertahankan standar pengukuran dan evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan oleh siswa. Ketujuh, melengkapi pengalaman pendidikan. Hasil evaluasi berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan dan melengkapi pengalaman sebelumnya. Prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Suatu prinsip akan diperhatikan sebagai aturan yang menuntun suatu kegiatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat, serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. Yang kedua, pengukuran harus dilakukan secara objektif. Objektivitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan evaluasi. Yang ketiga, pengukuran harus dilakukan secara objektif. Evaluasi yang dilaksanakan selama proses belajar mengajar dimaksudkan untuk memberikan bantuan apabila anak didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran tertentu. Evaluasi yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses belajar mengajar dapat berfungsi sebagai motivator bagi siswa yang tidak mengalami hambatan. Dan evaluasi yang dilaksanakan setelah berlangsungnya proses belajar mengajar dimaksudkan untuk menentukan tingkat kemajuan yang telah dicapai selama mengikuti pelajaran. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam evaluasi akan membantu memberikan data yang tepat atau sebenarnya tentang kemampuan siswa yang nantinya akan membantu dalam menentukan nilai siswa. Kelima, prinsip menyeluruh dapat diterjemahkan sebagai keseluruhan komponen penting dalam pengajaran harus masuk dalam evaluasi.
Yang keenam, pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Yang ketujuh, hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes atau tidak seperti biasanya, maka guru harus dengan hati-hati dan segera berusaha menemukan penyebabnya. Itulah tadi sedikit materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.